Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa obrolan buruh dan sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Sidarta di obrolan buruh Jabar. Baik, kali ini saya sudah dengan Pak Cinto mau update informasi terkait dengan gugatan upah di atas 1 tahun 2022, satu-satunya di Indonesia hanya ada di Jawa Barat. Proses di PT UN sudah lama berjalan atau berlangsung, tapi kita belum tahu update-nya. Sebagai tergugat intervensi telah hadir Pak Roy Jinto, Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat. Kita akan minta update-nya. Selamat sore Pak Jinto. Selamat sore Pak Darta. Sudah lama nggak ketemu. Ya. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Kayaknya kita punya sibuk masing-masing ya. Iya, banyak kesibukan. Nah, kita ngobrol santai seperti biasanya. Teman-teman buruh Jawa Barat tentu ingin tahu update gugatan Apindo terhadap SK Gubernur tentang upah di atas 1 tahun 2022. Sudah lama nggak diupdate. Proses sidangnya sudah sampai di mana Pak Tinto? Ya, kaitan dengan gugatan Apindo terhadap keputusan Gubernur mengenai kenaikan upah bagi pekerja buruh yang di atas 1 tahun di Jawa Barat, tanggal 3 nanti Agustus, itu hari Rebo, itu sudah masuk agenda putusan. Jadi proses persidangan dari pemeriksaan, pendahuluan sampai dengan jawaban, replik, duplik, kemudian sampai dengan saksi pembuktian kita sudah lalui semua, termasuk kesimpulan 2 minggu yang lalu, dan akhirnya di persidangan tahap akhir adalah putusan yang mana sesuai dengan jadwal yang disampaikan kepada tim kuasa hukum dari SPSI maupun pihak-pihak yang berperkara, itu akan dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2022, yaitu pada hari Rebo. Jadi itu adalah persidangan terakhir dengan agenda pembacaan putusan. Nah, kemudian putusan sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung dan seperti putusan gugatan yang kita lakukan terhadap UMK, itu akan dilakukan melalui IKOT, sehingga tidak ada persidangan tatap muka maupun pembacaan putusan secara biasa terbuka untuk umum, tetapi akan dilakukan melalui IKOT yang mana nanti akan disampaikan kepada para pihak atau dalam IKOT masing-masing mengenai amar putusan, sehingga kita akan mengetahuinya itu tanggal 3 untuk mengenai putusan tersebut. Nanti apakah seperti apa, tentu nanti tanggal 3 jam 10 kalau dalam jadwal itu mungkin sudah akan ketahuan amar putusan daripada gugatan Apindo tersebut, Pak Darta. Gitu. Ya, kalau EKOT kan kita nggak bisa mendapatkan langsung. Ada kekhawatiran nanti sama dengan sebelumnya. Sebelum ke situ, sebagai tergugat intervensi, kemudian menghadirkan saksi nggak, Pak? Atau bukti-bukti saja? Kalau kita untuk perkara ini tidak menghadirkan saksi dan juga tidak menghadirkan ahli, karena semua pihak, baik gubernur, baik penggugat, yaitu Apindo, maupun kita tergugat intervensi, tidak menghadirkan saksi maupun ahli. Kenapa? Karena pada bukti-bukti yang kita sampaikan, berupa kesepakatan pelaksanaan upah 1 tahun itu sudah kita sampaikan di persidangan dan dijadikan bukti, sehingga menurut kita ketika bukti itu sudah terang benderang, maka saksi untuk menguatkan bukti tersebut kita sudah diperlukan. Sudah cukup dengan bukti. Itu seluruh daerah se-Jawa Barat kah bukti-bukti tersebut? Kalau kita bukti itu sampel beberapa daerah. Ya, Bandung Raya, ya Kerawang, Bekasi, Kerawang Raya, kan gitu, Bekasi Raya, termasuk Kerawang, terus ada Purwakarta, termasuk ada Sukabumi dan beberapa
termasuk ada Cianjur kalau tidak salah, dan Bandung Raya, hanya untuk membuktikan bahwa SK upah di atas 1 tahun ini sudah dijalankan. Artinya sudah ada perundingan-perundingan dengan perusahaan, dan akhirnya dalam perundingan tersebut disepakati untuk menjalankan secara variasi, ada yang 3,27 dan ada yang di atas 5 juga kan gitu. Artinya prinsipnya bahwa keputusan gubernur tersebut finalnya itu setelah ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan tentu tidak bisa berjalan secara otomatis, beda dengan upah minimum. Kalau upah minimum itu kan mau ada nggak memerlukan kesepakatan, pelaksanaannya itu secara otomatis langsung berlaku. Tetapi karena safety net ya Pak ya, kalau upah di atas 1 tahun ini kan dibutuhkan kesepakatan pelaksanaan, yang artinya ketika dia final bisa berlaku itu ketika sudah terjadi kesepakatan. Nah, banyak anggota KSPSI dari semua federasi sudah melaksanakan ini, dan dibuktikan dengan beberapa kesepakatan yang kita buktikan sebagai sampel dari setiap daerah. Kalau kita kumpulin semua kan setiap perusahaan nggak mungkin kita. Yang penting kita ingin membuktikan, menggambarkan bahwa ini sudah dijalankan. Nah, sehingga ketika sudah dijalankan, maka kita meminta kepada majelis hakim untuk menolak gugatannya. Karena kalau sudah berjalan kemudian ini dibatalkan, maka akan terjadi kekosongan hukum dan kekacauan. Terus uang yang sudah dibayarnya bagaimana nantinya, dampaknya itu yang kita coba dalilkan dan kita jawab kepada gugatan teman-teman Apindo. Dan eksepsi kita yang paling inti itu ada 2. Pertama, karena ini menurut kita bukan domainnya pengadilan tun, karena ini beda dengan upah minimum. Karena upah minimum itu secara otomatis berlaku kalau ini finalnya adalah kesepakatan. Maka ketika terjadi kesepakatan, salah satu pihak menolak kesepakatan tersebut, maka kewenangannya itu di atas hukum ya Pak ya. Hukum juga kan, kesepakatan itu hukum tertinggi. Dan itu harus dibatalkannya di pengadilan negeri. Gugatan biasa kan gitu. Kan sekarang gini, yang bersepakat itu kan perusahaan dengan serikat pekerja kita di tingkat perusahaan. Kemudian organisasi menggugat. Nah, kan seolah-olah mempersoalkan kesepakatan. Nah, seharusnya ketika si perusahaan ini nggak setuju, dia gugatnya di pengadilan perdata gitu. Makanya kita menganggap bahwa keputusan gubernur ini bukan objek sengketa di PT Tun, karena bukan upah minimum, tapi adalah upah didasarkan kesepakatan. Gubernur itu hanya bikin panduannya saja, bahwa pengusaha dan serikat pekerja itu berunding dari angka 3,27 sampai 5% atau boleh lebih. Karena ada kesepakatan itu sebenarnya Apindo nggak tepat dong, menurut PT Tun itu menurut kita. Menurut kita nggak tepat karena sudah dijalankan. Sudah dijalankan. Karena yang ini kan bukan dilalui dalam Dewan Pengupahan. Kalau Dewan Pengupahan itu ada Apindo mewakili pengusaha. Kalau ini kan murni serikat pekerja dan pemberi kerja dan pekerjanya yang diwakili oleh PUK yang kalau di SPSI, sehingga dia bisa berjalan, keputusan gubernur itu bisa berjalan kalau terjadi kesepakatan. Kalau tidak terjadi kesepakatan maka dia belum bisa berjalan kan gitu. Seberapa besar nilai hukum kesepakatan itu Pak, biar teman-teman PUK juga paham? Ya, kalau kita berbicara tentang kesepakatan baik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun KUHP Perdata atau BW, itu kesepakatan itu adalah hukum bagi kedua belah pihak. Artinya kesepakatan itu, kalau berbicara kesepakatan itu lebih tinggi derajatnya daripada undang-undang. Karena kita sudah mengikatkan diri terhadap itu. Maka kesepakatan itu akan menjadi landasan masing-masing yang membuat itu untuk menjalankannya. Maka disebut wan prestasi ketika tidak menjalankan itu kan gitu. Jadi kalau menurut saya kesepakatan yang dibuat oleh teman-teman PUK, serikat pekerja tingkat perusahaan dan manajemen perusahaan yang mewakili pengusaha tentu itu lebih tinggi. Jadi atas dasar itu Pak Cinta sebagai terlibat intervensi minta majelis hakim supaya ditolak saja gugatan Apindo ya. Karena sudah ada kesepakatan tadi. Betul. Jadi clear kalau itu. Tapi dalam sidang nanti bakal ada pengawalan kah? Karena sidangnya putusan itu dilakukan pada tanggal 3 dan melalui IKOT, sebagaimana pernah kita lakukan kemarin, kita tidak bisa mendengarkan pembacaan putusan dan kemudian juga kedatangan massa akhirnya ada
tanda kutip kecewa, maka kita melakukan pengawalan itu tanggal 2, Pak. Sebelum Sebelum, putusan. jadi 1 hari sebelum putusan itu kita akan melakukan aksi pengawalan tanggal 2 Agustus pada hari Selasa, dengan tujuan adalah meminta kepada pengadilan Tun untuk mempertimbangkan dari berbagai aspek. Kita akan meminta audiensi karena ini sudah berjalan seperti yang tadi saya sampaikan, dan kemudian kalau ini dibatalkan akan terjadi kekacauan dan kemudian akan terjadi kekacauan hukum. Ya. Bagaimana nanti yang sudah bersepakat apakah akan batal juga kan gitu. Kemudian bagaimana yang sudah dibayarkan apakah akan dikembalikan kan gitu kan. Nah, makanya ini perlu disampaikan kepada Pengadilan PT Tun Bandung. Dalam fakta-fakta persidangan sudah kita ungkap, tetapi dalam kegiatan organisasi sebagai tugas dan fungsinya untuk membela melindungi, ya tentu kita melakukan pengawalan tanggal 2 dan tanggal 3. Ya. Tanggal 3 pun kita melakukan pengawalan, walaupun nanti teknisnya akan kita bahas setelah aksi tanggal 2. Tanggal 2. Nah, terakhir, untuk pengawalan tanggal 2, sejauh mana persiapan Pak Jinto sebagai Ketua Konfederasi SPSI Jawa Barat? Minggu yang lalu kita sudah melakukan rapat dengan seluruh federasi dan pengurus konfederasi di Jawa Barat, dan kita sepakati akan mengawal, dan kemudian instruksi organisasi kepada teman-teman DPC dan federasi sudah kita keluarkan, dan pemberitahuan kepada pihak kepolisian pun sudah kita sampaikan, termasuk kepada PT Tun sebagai pihak yang akan kita tuju nanti dalam aksi. Kita juga sudah beritahukan mereka. Artinya kewajiban secara hukum sudah kita lakukan dalam rangka pemberitahuan kegiatan pelaksanaan pengawalan tanggal 2, jauh-jauh hari. Kalau undang-undangnya kan 3 hari sebelumnya, artinya bisa saja besok kan gitu. Tapi kita tidak seperti itu, tetapi kita kasih waktu panjang karena memang bahwa kita memperlihatkan bahwa kita memang sudah matang mempersiapkan itu semua gitu. Ya. Jadi terakhir, karena sudah buat instruksi, apa yang diharapkan oleh kota, kabupaten, PUK sampai anggota, silahkan sampaikan Pak Jinto. Ya, kita berharap yang pertama adalah seluruh perangkat organisasi, baik pengurus DPD, pengurus federasi, dan DPC, federasi di tingkat kabupaten kota, sampai dengan PUK dan anggota kita, tentu kita berharap melaksanakan instruksi organisasi untuk mengawal, karena ini adalah untuk kepentingan kita bersama dan khususnya kepentingan anggota, dan juga kita berharap kepada teman-teman untuk mendoakan perjuangan ini, sehingga apabila gugatan Apindo ini ditolak, maka manajemen pengusaha yang masih menunda perundingan dengan alasan adanya gugatan Apindo, kita berharap segera melakukan perundingan gitu. Ya, baik Pak Jinto atas keterangannya. Demikian sahabat dan pemirsa obrolan buruh Jawa Barat, obrolan dengan Pak Roy Jinto, Ketua Konfederasi KSPSI Jawa Barat, sebagai tergugat intervensi, sudah menjelaskan untuk mengawal, dan instruksi yang disampaikan intinya bahwasannya upah di atas setahun sudah terjadi kesepakatan di tingkat perusahaan dan sudah dibuktikan di pengadilan. Kita berharap ngawal bersama-sama tanggal 2, nanti harapannya putusan walaupun ekot tanggal 3 Majelis Hakim PT UN Bandung itu menolak gugatan Apindo karena dilaksanakan. Tapi jangan lupa seluruh anggota SPSI Jawa Barat dan buruh Jawa Barat tentunya juga sudah banyak kesepakatan sudah dijalankan, supaya mohon doakan supaya Majelis Hakim nanti putusannya menolak seluruhnya gugatan Apindo, sehingga tidak terjadi kekacauan di lapangan masalah hukumnya karena sudah bersepakat, sudah dibayarkan. Demikian pemirsa dan sahabat semuanya yang menyaksikan obrolan buruh Jawa Barat ini. Kita udah lama nggak bincang-bincang karena ini waktunya sudah dekat, makanya kita update. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang baik untuk sahabat buruh di seluruh Jawa Barat. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, kasih komen, dan kabari teman-teman. Kalaupun tidak bisa hadir di PT Tun, setidak-tidaknya mulai saat ini kita doakan supaya kita meraih
hasil yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cinto. Terima kasih Pak Darta. Ya.